Selebgram asal Bandung berinisial Ki tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota Jumat petang. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Pihak Ki membawa beberapa bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Menurut kuasa hukum Ki, keberanian korban untuk melaporkan kasus ini membuat korban-korban lain bermunculan. Kini ada 3 perempuan lain yang mengaku sebagai korban kepada Ki dan akan bersama-sama bertemu untuk membuat laporan. 4 korban. Nanti saya akan share kalau saya sudah punya bukti yang lebih kuat dan siapa tahu yang bersangkutan juga akan melapor. Itu total ada 4, saya nggak bisa sebutkan siapa-siapanya. Cuman dengan modus yang sama, dengan dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Sebelumnya, seorang selebgram asal Bandung membuat postingan pengalaman tidak mengenakan menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum dokter di Rumah Sakit Persada, Kota Malang. Kasus ini sampai pada proses pelaporan tindakan pidana kekerasan seksual di Mapolresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi jasad Aas Mulyana, sopir truk Wingsbox yang terjepit kabin kendaraan di Desa Badanaan, Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Awalnya truk yang mengangkut biskuit ini melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Sesampainya di lokasi, diduga korban hilang konsentrasi dan mengambil jalur berlawanan hingga menabrak truk pengangkut semen. Truk Wingsbox yang melaju di jalanan menurun baru berhenti setelah menghantam pohon di pinggir jalan. Guna mengeluarkan jasad korban, polisi meminta bantuan sopir truk lain menarik kendaraan naas tersebut. Setelah 1 jam proses evakuasi, polisi kemudian membawa jasad pria 52 tahun ini ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Dari mobil Wingbox itu dari arah Bandung mengarah Cirebon. Pada saat tikungan dan menurun, pengemudi kurang konsentrasi, akhirnya melambung ke jalur kanan dan terjadilah menabrak mobil semen belakang sebelah kanan dan kendaraan dari mobil Wing menabrak pohon dan berhenti. Selama evakuasi, polisi menerapkan buka tutup arus lalu lintas dan tengah menyelidiki kasus kecelakaan maut tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Tim SAR berusaha mencari bangkai 2 buah kapal motor air pengangkut oli yang tenggelam dihantam gelombang besar disertai angin kencang di perairan Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah ditemukan, tim SAR berusaha mengevakuasi bangkai kapal motor air tersebut ke tepian. Dari 7 anak buah kapal, 6 orang dinyatakan selamat dan 1 orang dinyatakan hilang. Iwan, korban yang hilang, baru berhasil ditemukan pada Jumat siang dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan berjarak 3 nautical mile dari lokasi tenggelamnya kapal. Sementara korban yang selamat sudah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Maju. Seorang pasien yang hendak dilarikan ke Rumah Sakit Koja terpaksa diturunkan dari ambulans karena terjebak kemacetan di Jalan Jampea, akses Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat pagi. Pasien didorong ke Rumah Sakit Koja oleh petugas kesehatan yang bertugas. Kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Tanjung Priuk dirasakan sejak Rabu sore akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemacetan sudah mulai terurai dan lalu lintas sudah berjalan normal pada Jumat siang. Sehari sebelumnya, jalur kereta api dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priuk turut kena imbas dari kemacetan. Rangkaian kereta barang terjebak di tengah perlintasan di Jalan Sulawesi Koja. Kereta berhenti cukup lama akibat terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Akibatnya, lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan. Hal ini membuat pemotor nekat memilih untuk memotong dan menyeberang jalur kereta tersebut. Rombongan pemain timnas Indonesia U17 berserta ofisial tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis malam. Evandra Florasa dan kawan-kawan gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U17
usai kalah dengan Korea Utara. Meski gagal penampilan bagus, timnas U17 di babak penyisihan dan menjadi juara grup tanpa pernah kalah, membawa tim asuhan pelatih Nova Arianto ini mengunci 1 tiket lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar pada November mendatang. Nova Arianto menyatakan timnya banyak mendapat pelajaran berharga dari Piala Asia di Arab Saudi ini. Dirinya kini fokus mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Dunia U17. Jalannya persiapan nanti akan berbeda ya, karena kalau di AFF, kalau di kualifikasi atau Piala Asia mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya persiapannya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan ada opsi nanti setelah kita lihat. Ini akan ada seleksi pemain lagi ya, Coach? Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba kita lihat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui langsung kepulangan timnas Indonesia U17 di Jakarta. Erick mengapresiasi kerja keras anak asuh Nova Arianto ini yang berhasil mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025. Erick menegaskan bahwa PSSI akan menyiapkan program terbaik demi mematangkan persiapan Garuda Muda menuju ajang bergengsi tersebut. Akan coba bikin program untuk 5 bulan ke depan. Salah satunya kita akan ikut kompetisi Elite Pro Academy. Kalian akan lawan kakak-kakak kalian yang usianya 18-20. Terima kasih semua. Ya. Libur panjang dalam rangka memperingati Hari Paskah membuat masyarakat memadati kawasan Puncak untuk berlibur. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Kepadatan lalu lintas terurai dengan diterapkan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya pada siang dan sore hari. Ada 13 hingga 15 ribu kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Sistem one way dan ganjil genap akan diterapkan kembali mulai Sabtu pagi jika lalu lintas kembali padat. Polisi mengimbau warga yang akan berlibur ke Puncak agar menaati aturan lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafika, Oki Mahendra, Aulisha Ramadhani, iNews melaporkan.